Tapi film hari ini yang kita tahu, film itu punya 3 tujuan. Menurut gua. Satu, sebagai alat untuk menyampaikan informasi, ya. 2, sebagai alat untuk menyampaikan peringatan. Dan ketiga adalah sebagai alat yang paling kuat dan powerful untuk melakukan penjangkauan. Kalau misalkan dari apa tadi dari lu, kalau misalnya menyatakan film itu untuk mencapai tujuan, untuk menyampaikan segalanya yang tadi lu bilang, tapi kan film itu semua berasal dari komik kan, ya kan? Dan berarti kalau gitu komik pun yang diciptakan sama Enggak semua film itu berasal dari komik. Bukannya Thor sama yang Marvel nih, yang setahu gua. Iya, Marvel ya, kalau Marvel ya. Siapa bilang Marvel itu dari komik? Yang udah meninggal itu pembuatnya. Iya, cerita itu bukan dari komik. Cerita itu dikomikkan. Oh. Jadi berarti sebenarnya dia bikin komik itu, cerita itu dibuat bukan tanpa tujuan. Dia punya tujuan membuat komik itu. Dan waktu buat track, siapa tuh pembuatnya itu? Nggak ada recordnya. Di mana-mana nggak ada recordnya. Kayak ditutup gitu aja. Ya, tetapi kalau lu bilang Thor, bukan. Thor itu nih gue kasih tahu sama lu. Thor itu berasal dari mitologi Norwegia kuno. Iya. Berarti dari histori ya? Dari salah satu kepercayaan agama bangsa Norway kuno, namanya agama Norse. Norse. November Oscar Romeo Sierra Echo. Ya. Agama ini nih punya gua nggak tahu apakah ini mewakili Trinitas atau Tritunggal, atau yang jelas bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal itu 3 dalam 1. Kalau ini seperti seorang bapak punya anak 3 gitu loh. Nah, iya. Ya. Dari mana asalnya adalah kalau gue baca dari literaturnya, si dewa utamanya itu lahir dari sebuah bongkahan es yang dijilatin terus sampai mencair oleh seekor sapi betina. Dewa utamanya siapa? Dari bongkahan es dijilatin sama sapi betina. Dijilatin terus sampai sampai es itu mencair, dan ternyata di dalam itu ada seorang anak. Yang jilatin itu adalah seekor sapi betina gitu loh. Jadi ini dari mitologi Norwegia kuno. Dan gue tuh belakangan menyelidiki kenapa banyak film-film ini diambil dari latar belakang atau mitologi. Kalau dulu kan banyak film itu diambil dari mitologi Yunani gitu kan. Iya. Mitologi ya Yunani lah paling banyak. Tapi belakangan ini beberapa film itu diambil dari mitologi Norwegia gitu. Dan gue mulai mencari, gue mulai membuka gitu. Tapi gue nggak akan bahas itu di sini. Gue akan bahas itu nanti di yang berikutnya. Hari ini gue akan bahas yang tadi pertanyaan, apa sih sebenarnya jadi fungsi film sekarang gitu loh. Nah, ini for your information ya. Gue tuh betul-betul, gue tuh cuman buka hal-hal yang gue inget dari handphone gue, dan gue betul-betul have no notes catatan nggak ada. Dan ini betul-betul jadi apa ya bilangnya ya, betul-betul on the spot banget gitu kalau boleh dibilang gitu ya. Ya, jadi lu nggak prepare Kak, bukannya gue nggak preparein, gue prepare hal itu, tetapi gue mau sampaikan ini dengan sekedar bahan yang gue boleh kolek di internet atau segala macam semua. Tapi gue berusaha untuk menunjukkan keoriginalan dari mana hal-hal ini kemudian berasal, dan gue lakukan hal ini. Itu dulu yang pertama yang gue mau ngomong gitu. Terus kemudian gue review film itu gitu. Nah, itu asalnya film Thor. Dan ada beberapa film lagi yang sebenarnya film itu adalah sebagai alat untuk menyampaikan peringatan. Iya. Nah, ini banyak sekali sekarang film-film yang mengambil sisi ini. 2 ini nih, yang pertama sama yang kedua sama yang ketiga, yang penjangkauan. Apa yang mau dijangkau gitu loh. Itu kemudian pertanyaan gue minta
kalian sebagai host yang baik dan bertanggung jawab, catat pertanyaan ini, tanyakan gue di session yang berikutnya apa yang mau dijangkau, siapa sasarannya, kenapa mereka perlu dijangkau, oke? Note it. Oke. Tanyakan gue di session berikutnya, gitu. Ya, itulah film yang hari ini terjadi. Ya, berusaha memberikan informasi. Nah, gue mau bahas dari yang dua, as a warning. Hari-hari ini film-film ini mulai dari kemarin kita pertama kemarin kita bicara soal robot. Gue bukan bilang lalu gue mengaminkan apa yang akan ada di film. Di film. Itu cuma fiksi ini. Berkali-kali kemarin gue ngomong bahwa ini dulu fiksi ilmiah ya pada saat ditayangkan. Tetapi lihat hari ini itu menjadi kenyataan. Oke, minggu kemarin kita bahas Lil Miquela dan sebagainya itu udah jadi kenyataan. Ya, saat ini udah jadi kenyataan. Udah ada bahkan pendeta punya tugas doa berkat udah diganti oleh seorang robot dan sebagainya. Hari ini itu udah jadi kenyataan. Bukan lagi sebuah fiksi ilmiah, bukan lagi sebuah cita-cita. Kenapa? Itu tuh sudah terjadi. Hanya tinggal apa disempurnakan. Yang jadi problem adalah sekarang ketika kita nonton dulu itu, kita nggak tahu bahwa ini akan terjadi, betul nggak? Betul. Oke. So, orang bijak belajar dari pengalaman. Dulu belajar dari itu. Sekarang kita nonton film-film yang ada sekarang. Dan gue menarik banyak sekali pelajaran, banyak sekali warning di dalamnya. Gitu. Ya, satu contoh aja ya, satu contoh. Ada satu film balap-balap Fast and Furious itu. Ya. The God Eye. Oh ya, God's Eye. Adalah media yang luar biasa memperingatkan kamu. Di satu sisi itu adalah sebuah updatean teknologi. Bahwa hari ini sudah ada satu teknologi yang diberi nama The God Eye. Namanya mata Tuhan. Nah, kalau udah mata Tuhan, apa yang dia nggak bisa lihat? Semua dia bisa lihat. Iya. Lewat apa? Smartphone. Lewat semua device yang ada nih, laptop, lewat handphone. data, lewat connection. Oke, kalian lihat bagaimana mobil-mobil, bagaimana dia mencari orang yang jadi target dan cuma dalam hitungan detik dia bisa temukan, walaupun itu ada di belahan benua lain. Lewat itu dia bisa akses semua CCTV yang ada di jalan di seluruh dunia ini yang terpasang. Selama itu perangkat punya IP dan terkonek kepada internet, dia bisa masuk. Bagaimana waktu Toretto mau ditangkap dan butuh penghadangan, mobil-mobil dalam showroom itu dihidupin. Iya. Tanpa ada pengemudinya. Iya. Bisa bayangin guys? Bisa. Dan kamu tahu kemana arahnya? Nggak tahu. Beneran dah. Nih, lihat ya. Ini. Ya. HP. Sama ini kita masih terpisah. Oke? Bayangin kalau ini bisa masuk ke sini. Aduh. Bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi nggak segede ini. Sekecil ini. Aduh. Sekecil ini. Nggak sekecil itu. Sekecil apa mau tahu? Apa? Tunggu, gua ambilin sebentar. Wah, Anda sudah siap pasang. Gua berharap kalian bisa lihat ya. Amin. Ntar bikin aja. Sekecil ini. Beras. Ya. Apa tuh Sebutin namanya tuh? beras. Apa tuh namanya tuh kok? Ya. Aduh. Dan penelitian menyatakan bahwa dua area yang paling mungkin ditanamkan hal itu. Ini bukan penelitian baru sekarang. 12 tahun yang lalu udah diteliti. Di jidat ya? Sama di tangan ini ya? Rongga nih. Nih ya, jepit. Coba jepit jidatnya. Jepit. Ini Rongga. Ya. Nih ya. Iya. Satu lagi di mana? Di sini ya? Rongga. Oh, Rongga. Oh, sini. Di sini. Ini free area. Buset. Tapi keren amat kok. Baterainya ada terus. Hah? Baterainya ada terus.
Aduh, sayang, itu dia sayangnya. Gue punya artikelnya waktu itu yang keluarin adalah Motorola. Ya, gue dikirimin artikel itu dari Sydney, Australia. Tapi sayangnya gue dikirimin ke email, dan email gue yang itu yang ada data itu di-hack. Gue nggak bisa buka lagi sekarang. Sayang sekali ya. Aduh. Nanti gue minta ulang dikirimin sama yang ngirimin ke gue. Nanti gue minta ulang coba ya. Kalau mudah-mudahan masih ada, minggu depan kita gue bukain. Oke. Nah. Oke. Niko. Ya, nah gue mau bacain sesuatu yang kalian perlu dengar. Wahyu 13 ayat 16 bilang begini. Waduh. Dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Pada tangan kanannya atau pada dahinya. Gue ingat kenapa di sini, karena di artikel itu yang waktu itu, Mondeks pada tubuh manusia, halaman 1 kompasiana.com. Buka. Lihat, segede beras, bos. Segede beras. Waduh. Puyeng. Ya. Masih ingat kemarin di robot kita bahas ayatnya Matius 24. Siapa lagi di peranginan nggak usah turun ke rumahnya ambil barang. Siapa lagi di ladang nggak usah pulang. Siapa lagi di mana nggak usah ini lari ke gunung. Apa tuh? Ada hubungannya tuh? Loh, itu artinya kenapa nggak usah? Kenapa nggak usah pulang? Kalau pulang lu harus pakai gitu. Kenapa nggak usah turun? Why? Lu yang punya rumah lagi ada di atas rumah lu dan ada perintah nggak usah turun lagi ke bawah, lari. Kenapa? There is something that waiting for you downstairs, right? Oh. Right? Iya. Lu lagi di ladang, artinya lu lagi di tengah pekerjaan lu, nggak usah lagi pulang ke rumah. Kenapa? Jalur lu kurang orang. There's somebody that already waiting for you, that already know everything about your routinity. Taunya dari mana, Kak? Lu pergi tiap hari. Google lu hidup connect dengan paket data. Tanpa lu perintahin, dia akan kasih lu ETA, estimated time arrive. Betul gak? Iya. Betul. Dia akan sajikan kepada lu dari rumah ke kantor lu berapa kilo. Berapa jam, berapa menit. Berapa tanjakan, berapa turunan, berapa polisi tidur. Berapa belokan. Betul? Di mana jalan rusak, di mana ada tabrakan, di mana ada macet. Iya. Dengan kata lain, there's somebody out there, somewhere else, that watching on you. Itu dia yang dibilang God Eye itu ya? Is it? Yes. Is it? Set. Betul nggak? Benar. Tanpa kalian sadar, kalian menikmati teknologi yang tanpa kita sadar, ya gue juga pakai. Tanpa kita sadar sedang melokalisir kita. Membatasi ruang gerak kita. Makanya Matius bilang apa? Lu lagi di tempat kerja, pergi, kabur, lari ke gunung. Dan gue membaca, mendengarkan literatur yang gue ada hubungannya dengan ini. Dan gue mau bilang ya, literatur saudara sepupu kita, teman-teman kita agama muslim pun berkata hal yang sama. Pada saat Dajjal itu memulai masanya, lari ke gunung. Sedapat-dapatnya kalau bisa lari ke gunung. Kenapa gunung? Tidak terjangkau, nggak kejangkau, apa enggak? Maybe, I don't know. Mungkin bukan nggak kejangkau, mungkin ya itu jadi satu track baru yang mungkin nggak kelacak atau apa. Gitu. Selama chip itu nggak ada di lu kan nggak muncul di dalam radar mereka. Dan selama lu melepas segala akses lu dengan internet dan segala macam semua, artinya apa? Di saat itu lu harus melepaskan semuanya itu, betul nggak? Iya. Come on. Udah Kak, cuma itu doang. Oh banyak bos. Ya. Tapi, oke. Masih berani nanya? Masih lah. Masih. Gini. Gua tanya nih kok ya. Nih, kita ngomongin Asgard nih, ya kan?
berarti Asgardnya sendiri itu punya plus atau minus kan, atau punya dampak kan. Nah, terus. Nggak, gue Nah, cuma tiba-tiba keingetan. dari semua dampak plus minusnya itu ada nggak hubungannya sama Antichrist? Gini, kamu tahu nggak kenapa Asgard itu didirikan? Kamu tahu nggak kenapa Asgard itu dibangun? Dan dibangun dari uang pribadi seorang Igor Ashurbanipal. Gila, kaya banget berarti itu orang. Kaya lah, UNESCO bro. Kamu tahu nggak apa tujuannya? Apa Salah tuh? satu tujuan utamanya adalah menghindari Bumi. kekacauan yang terjadi di bumi. Artinya apa? Yang kemarin kita bahas, kekacauan itu akan terjadi. Teman-teman, kok mereka bisa tahu? Kok mereka bisa prediksi? Ingat tadi saya ngomong, mereka adalah satu badan organisasi yang begitu dekat kepada sejarah umat manusia. Oke, mereka memiliki segala literatur mengenai bangsa-bangsa. Oke, yang suka atau nggak suka, setiap kehidupan bangsa-bangsa tertentu, peradaban-peradaban tertentu, suku-suku bangsa tertentu, mereka hidup dulunya dengan satu, masing-masing mereka mungkin ya, mereka itu punya semacam the highest priest, yang memberikan some vision or prophecy about the ages to come. And you know what? Mereka duduk dan meneliti setiap profesi itu, nubuatan itu, vision itu, ramalan itu. Dan mereka mencari dari semuanya itu mana yang paling akuntabel dan mana yang paling mungkin akan terjadi. And surprisingly, from all literature that we have in this world, tidak ada satupun yang menyangkal tentang kehadiran 666. Betul nggak? Betul. Nggak peduli agamanya apapun. Artinya apa? Alkitab sedang berbicara sesuatu yang akan jadi, yang akan nyata di masa yang akan datang. And they try to prevent themselves from that things to be experienced by them. Tapi kok menurut lu ya, ini di pikiran gue ya, ini pertanyaan gue sih. Tunggu, pertanyaan lu yang tadi belum dijawab kan? Belum sih. Tadi lu tanya kan, menurut lu apa ada apa namanya? Hubungannya sama Antichrist. Hubungannya sama Antikristus. Kalau udah begitu lu udah lihat hubungannya? Kalau mana ya? Ya jelas hubungannya ada, gara-gara itu mereka mau menghindar. Tapi kok nih gue ada pertanyaan lagi. Tunggu ya, dan gue mau bilang begini. Kalau apa yang Alkitab tulis itu terjadi, maka semua yang di dalamnya pasti terjadi. Jadi persoalan, teman-teman dengar baik-baik. Ayat 16 dia bilang begini, dia bilang apa? Sehingga dia ya menyebabkan kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Artinya apa? Kepada semua orang, semua orang, merdeka atau hamba, kaya atau miskin, besar atau kecil, tua atau muda, secara ukuran, secara usia, secara status sosial, apapun itu, kepada mereka semua dipaksa untuk menerimanya. Artinya apa? Tidak terkecuali, bos. Artinya apa? Apakah itu jalan keluar? Apakah dengan lari pergi ke Asgard adalah sebuah jalan keluar? Harusnya sih enggak. Ya.
Dan saya tidak mengkultuskan ini, saya tidak menganggap ini sebagai sebuah hal yang memang pasti terjadi, tetapi saya bilang begini, kalau if God just trying to tell me something about what will gonna happen in the years to come by this movie, then I will tell you what will happen with that spaceship. Ya, di film Thor Ragnarok, mereka melihat Asgard dihancurkan. Pindah ke Tempat bumi. mereka tinggal dihancurkan, lalu mereka hidup di dalam spaceship. Mencoba untuk mencari tempat baru untuk menjadi tempat tinggal. Ini yang seru nih. Terus kemudian ada apa lagi, Kak? Terus kemudian ada warning lagi di dalam film berikutnya, Jeng. Warning apa, Jeng? Di Endgame ya, yang dia di film tinggalin. Endgame dimulai dengan kapalnya Thor dihancurin. Betul nggak? Betul, sama si Ungu. Thanos. Oh. Betul. Thornya digebukin. Orang-orangnya udah mental nggak tahu kemana berpencaran di galaksi. Kenapa kapalnya dihancurin, Bos? Kak, terus itu artinya apakah itu pasti itu warningnya? Enggak ya. Gue bilang ini teman-teman jangan salah tangkap ya. Tetapi kalau kita merefer ke itu tadi bahwa itu adalah sebagai sebuah warning. Dan apa yang terjadi? Dan apa yang di film Thor gambarkan itu betul-betul terjadi? Maka apakah itu menjadi suatu hal yang tidak mungkin bahwa itu juga akan terjadi? Tentu saja tidak. Itu mungkin aja buat terjadi. Dan itu cukup mungkin untuk kita bilang sebagai as a warning. Masih berani nanya? Masih. Oke. Tapi Asgardian akhirnya tinggal di Earth kan? Di bumi kan? Apa? Asgardians tinggal di bumi akhirnya. Enggak. Enggak, gue nggak tahu. Artinya gini, kita nggak tahu. Gue nggak baca endingnya. Lu tahu deh. Gue belum ada bacaan atau artikel apapun yang menyatakan tentang kesudahan mereka. Oh. Mereka menyatakan nggak ada hubungannya dengan bumi. Mereka itu negara merdeka, bebas. Mereka gue nggak tahu konsensi PBB apakah mengakui mereka apa enggak. Gue juga belum buka-buka lagi ya tentang itu. Mengakui kok, karena udah diakuin. Udah, karena dibilang kalau itu. Kalau gue nggak salah udah diakuin, bahkan karena udah diakuin mereka udah punya bendera negara sendiri kalau gue nggak salah. Iya. Mereka ya, lambangnya kayak bulat gitu kayak. Iya. Ya kan? Benderanya warna putih, lambangnya warna coklat kalau gue nggak salah tuh. Oh itu nggak tahu deh. Dia kayak ini tahu kayak putih biru gitu. Putih biru kayak pon, tau pon nggak? Tapi kan pon kan 3 gitu kan. Pon. Kayak ini, kayak olimpiade, tahu nggak? Iya olimpiade makanya. Iya. Tapi dia jadi satu rangkaian bulat gitu. Kalau olimpiade kan mencar, ada berapa 5 apa 7 gitu, gue nggak tahu dah. Dia punya ini sih, kalau di logonya ada one unity, one humanity. Asik. Memang one. Pokoknya 1 ya. National symbolnya national symbolsnya kayak malah gue liatnya malah kayak lambang mata. Yang hitam merah itu, putih biru itu. Yang whatever it is, they have it. Gila, semuanya udah siap sih dia. Bukan udah siap, udah jadi, Bos. Udah diakui, mereka udah mengudara. Mereka sih berangkatnya itu ya? Gak tahu, coba ya register, Sep. Become a resident. Tetapi buat orang Indonesia kayaknya agak susah deh, karena Indonesia itu tidak mengakui kedua kewarganegaraan. Oh. Tapi itu kalau itu sama kayak NASA gitu nggak sih? Kalau sekali lu udah kesana lu nggak bisa balik lagi. Kata siapa lu nggak bisa balik? Kalau NASA Project gitu, setahu gua. NASA Project lagi bikin kapal angkutan supaya orang bisa pulang pergi Mars anytime. Enggak. Nah,
yang NASA itu kemarin tuh kan ada tuh banyak videonya viral waktu tahun lalu atau 2 tahun lalu. Jadi banyak terutama influencer YouTuber di Indo yang kaya-kaya, nah mereka mau ke sana. Mereka kenapa nggak jadi apply ke sana? Karena dibilang once lu udah di sana, lu nggak bisa balik lagi ke Indo. Makanya dibahas juga Enggak. Jadi waktu itu tuh satu orang kayak gue lupa siapa namanya, yang dia tuh merencanakan jadi tour. Turnya udah bukan lagi Eropa, ini bukan Mars. Bullshit. Sekali pergi tuh sekian bulan bahkan tahun. Bayarnya berapa gitu. Kapal angkutan bos buat bolak-balik Mars, bumi, Mars. Kalau 1 juta doang gua gas dah kok. Gak apa-apa kalau bisa balik lagi mah. Kalau 1 juta doang. Gua 1 juta juga ogah lu. Begitu dia terbang failed lu, waduh. Ada. Tuh amit-amit kok. Lu nggak pakai amit-amit, dari sini yang kita ngelintasin benua aja. Jangan benua yang masih satu negara aja ada. Iyalah. Iya. Dulu ada satu maskapai kepleset di Ngurah Rai. Orang turun di atas air, tengah laut. Ayo, lu pergi tuh ke Mars. Turun di tengah-tengah apa itu, luar angkasa. Iya, suka challenge. Maksudnya juga buat maksudnya kita tuh guna penting kita tuh apa sih gitu loh. Maksudnya sampai mau ke Mars tuh biar udah lihat terus apa? Lu jadi Neil Armstrong, nancepin jadi bendera Indonesia di bulan. Snapgram. Yes, bulan, yes gitu. Iyalah, matahari. Gua sih, nggak tahu ya, gua sih nggak kepikir, nggak interest sih gua. Gitu. Cari jodoh, ada. Dia dapat alien modal lu. Dapat alien lu sana. Aduh. Tapi kan dari kita udah bahas soal film-film dan lain kan itu masih banyak kan yang perlu dibahas, masih banyak lah, banyak banget menurut gue itu yang perlu dikupas kan. Bahkan kita udah sempat kayak di mentoring dan bahkan kita sering ngobrol-ngobrol aja zaman dulu tuh kayak 2 jam 3 jam tuh nggak cukup kayak tuh kan. Nggak cukup. Lu kira ini emang udah selesai? Belum. Iya. Gue cuma lagi nunggu aja. Ini pertanyaan model apa yang katanya lu bilang lu nggak bakal duga. Nah, ini simple aja. Ini simple aja. Kayak ada lagi misalkan kayak udah bahas begini-begini kan kita udah tahu nih kalau film-film sebagai enak aja lu udah tahu belum lah. Terus masih enggak, banyak yang tadi kita kan udah tahu nih film itu kan yang kayak sebagai buat informasi. Sebagian lah yang peringatan ya. Nah, cuma maksudnya nih kalau kita spesifikin nih, kita tajemin ngomongin Asgardian doang. Orang tuh baik nanya sih kayak kenapa sih kayak perlu banget sih lu bahas Asgardian, emang apa emang maksudnya gimana ya? Buat apa lu bahas begini? Karena yang ada sekarang ya emang Asgardian cuma suatu project yang bakal bikin dunia baru, bikin tempat bumi biar nggak sumpek lagi gitu. Orang kan taunya gitu kan, kenapa ada NASA project pergi ke Mars segala macam. Emang karena bumi udah sumpek dan ngelihat di sana bisa punya kehidupan, akhirnya dipindahin orang itu. Cuma kan apa nih yang menurut lu nih yang sebenarnya nih ada sesuatu di balik itu tentang Asgardian itu tuh. Gue ngerti nih. Kenapa lu mau bahas konspirasi ya? Iya kan banyak orang nih berkonspirasi nih. Gini, kalau lu tanya gue apa sih alasan sebenarnya di balik itu, gue sih nggak bisa bilang. Kenapa? Karena gue bukan bagian dari mereka dan gue tidak ikut merencanakan hal itu. Tetapi yang jelas yang mereka declare nyata-nyata adalah mereka salah satu tujuan utamanya adalah menghindari itu. Kenapa? Karena banyak spekulasi dari ilmuwan bahwa bumi di tahun 2000 sekian itu akan kena badai matahari dan kemudian hancur lembur berkeping dan sebagainya. Lalu terus kemudian ada yang bilang bumi akan tenggelam, akan hancur, akan ini itu segala macam semua apabila global warming ini tidak segera dihentikan gitu ya. Tapi badai matahari begitu nyampe tahunnya ternyata nggak terjadi
global warming yang katanya harusnya ditambahkan terjadi pun dalam waktu yang akan sangat dekat. Tanda-tandanya apa? Cuaca udah ekstrim, ada hujan es batu segede-gede kepala tangan orang dewasa di luar negeri. Ada negara-negara yang nggak pernah dilintasi air kemudian jadi banjir kayak negara-negara Timur Tengah dan segala macam semua. Dan ini udah mendekati banget air di kutub debit air meningkat karena es abadi pada cair dan sebagainya. Tapi terus kemudian corona datang dan menyembuhkan bumi sebagian gitu kan. Iya. Gitu kan. Nah, intinya yang gue mau bilang bahwa dari semua hal yang terjadi, dari semua hal yang kalian yang dikatakan itu masih ada kemungkinan untuk tidak terjadi gitu. Tetapi apa yang Alkitab bilang tentang kesudahan zaman ini akan dimulai dengan satu kesusahan besar yang akan dihadapi selama 2 kali 3,5 masa yang diterjemahkan sebagai 2 kali 3,5 tahun yang artinya adalah 7 tahun. Ya, masih ingat waktu gue bilang antikris mengambil metode yang Yusuf gunakan untuk menjalankan apa yang mereka mau, yang mereka rencanakan. Oh iya. Yusuf menjalankan 7 tahun kesukaran dan 7 tahun kelimpahan. 7 tahun kelimpahan itu dihematnya 2/3 bagian. 2/3 kalau gue nggak salah ya. 2/3 apa berarti sih? Ya seingat gue juga segitu. 2/3 apa 1/3 sih, gue lupa dah, pokoknya segituan dah. Intinya kalau gue nggak salah, kalau salah deh gue nggak tahu dah, gue lupa. Ntar baca lah ya, Kita baca lagi. Menghemat itu dan kemudian memberi makan seluruh muka bumi gitu. Kemudian Yusuf memperhamba. Dengar ya. Yusuf memperhambakan seluruh Mesir kepada Firaun. Dari ujung yang satu kepada ujung yang lain dengan cara bagaimana? Lu lapar. Mau makan. Punya apa? Duit. Kasih duit habis, makanan habis, masih lapar, mau makan, punya apa? Ternak, kasih ternak habis, ludes, aset, rumah, tanah dan sebagainya, kasih, habis, masih mau makan, punya apa? Nyawa nih gue jadi budak dah, betul nggak? Iya. Sekarang itu nggak yang lagi terjadi? Iya. Ya arah-arahnya kayak gitu sih. Kita dijerat oleh keinginan kita. Rasa lapar kita. Pengen ini, pengen itu. Nggak punya apa uang kasih. Yang penting dapat. Nggak puas. Punya apa? Usaha ini itu segala macam direlain, yang penting dapat. Masih nggak puas. Aset dikasih. Akhirnya nggak punya, masih pengen juga. Akhirnya apa dikasih? Gue jadi budak lu deh. Paling nggak gue catat nih, ada 8 artis yang memperhambakan dirinya, menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan apa? Kenyamanan, ketenaran, harta melimpah, dan segala macam semua. Waduh. Wah ini Jay-Z. Snoop Dogg. Ya. Rihanna. Katy Perry. Tahu gua. Beyonce. Oh, gua nggak tahu Beyonce. Suaminya Beyonce. Eminem. Eminem. Ya. Satu lagi. Satu lagi siapa tuh? Aduh, kok gua lupa namanya. Cowok yang dandanannya sampai kayak Sam Smith. Bukan. Aduh. Apa sih? Aduh, kok gue lupa ya. Itu dia betul-betul. Dia menyatakan dirinya adalah ini penyembah setan dan segala macam. Triple XXXTentacion, bukan? Bukan. Gue lupa ada namanya. Ya. Dan ada beberapa lagi. Nanti lu kalau mau lihat ya, kalau lu mau lihat ya, siapa yang kira-kira ada dalam lingkaran itu, ya, nonton film The Penguin of Madagascar. Hah? Penguin of Madagascar? Tetapi persoalannya butuh kejelian di situ untuk melihat. Wah, itu gue demen loh nonton itu loh. Penguin of Madagascar loh. Kok ntar jelasin atuh kok.
Ya Next nanti kita jelasin. Nanti gue jelasin. Kok, gue ada Pernah nyangka pertanyaan. nggak Penguin of Madagascar? Enggak pernah. Orang lucu Sama- gitu. Sama seperti lu nggak pernah menyangka ada apa di balik Disney dan segala macam. Kenapa gue nggak pernah bahas? Karena udah banyak di internet. Tuh buka YouTube aja kebuka kok. Iya, Disney sih udah banyak yang ngomongin sih. Oh, Jadi gue ini nggak mau bahas itu. gue ada pertanyaan sih, cuman nggak tentang Asgard. Gue pertanyaan tentang Antichrist. Gue nggak tahu sebenarnya apa. Tunggu. Sebelum itu gue mau nanya dulu. Pertanyaan lu tentang Asgard masih ada nggak? Kita pikir-pikir. Gak apa-apa ya. Jadi gue nggak tahu. Karena gue nggak tahu. Lu cuma ngomong tiba-tiba depan gue. Kita mau ngomong soal kita mau kupas soal Asgard. Gue kan minggu kemarin memang janji kan kita bakal ngomong soal Asgard gitu. Cuman lu bilang gue bakal punya pertanyaan yang lu nggak sangka-sangka. Sebenarnya sih bener Asgard. Cuma sebenarnya ya yang lebih kita tekanin tuh kayak Asgard berarti Thor. Terus kemarin Elysium. Yang mau kita tekanin tuh kayak dan kemudian hubungannya Asgard dengan Elysium. Ya sama-sama spaceship gitu loh. Cita-cita yang sama. Ya, cuman gua nggak tahu kelihatannya Elysium itu adalah sebuah penyempurnaannya gitu. Ketika itu udah ada di penyempurnaannya. Ya, dan itu menggambarkan secara komprehensif bahwa apa yang ada di sana itu jauh lebih makmur dan mereka sukses mencapai tujuannya, menghindari kekacauan yang terjadi di bumi. Kalau teman-teman nonton filmnya, teman-teman boleh nonton ya, judul filmnya Elysium. Yes. Ya, itu tahun 2154, sementara Asgard hari ini dideklarasikan di tahun 2019, 2018. 19 harusnya. 19. Mereka udah jadi negara berdaulat, negara luar angkasa pertama yang dipimpin oleh seorang presiden namanya Igor Ashurbanipal. Gitu. Dan itu belum sempurna gitu. Mereka masih harus terus meneliti bagaimana pesawat ini mengorbit di area yang mana sehingga mereka menghindari tabrakan-tabrakan dengan bintang-bintang, dengan meteor-meteor dan sebagainya. Sistem keamanannya masih terus disempurnakan, militernya masih terus dibangun dan segala macam. Hari ini belum punya ada pesawat patrolinya kan? Sementara di Elysium tuh udah ada. Udah ada. Di bumi pun udah ada kan itu. Ya. Jadi kalau kita bilang apakah ini bagian dari konspirasi itu, nobody knows. Betul nggak? Betul. Betul ya? But apakah ini betul-betul sebuah peringatan? Ya, kita bisa bilang begitu sekarang. Karena memang kenyataan betul terjadi kok. Dan gua nggak tahu kalau podcast ini kemudian ada teman-teman nonton dan ini merubah pikiran kalian. Oh iya, kalau gitu benar, mendingan pindah ke sana aja. Pindah aja. Pindah aja. Coba. Duit habis, nggak tahu gimana di sana. Kenapa gue bilang begitu? Karena poinnya bukan itu gitu loh. Intinya bukan keselamatan di dunia yang lu harus cari. Tapi but the salvation after life. After life. Itu yang lu harus yakini lu punya gitu loh. Ya. Dan kalau lu tanya gue, kalau gue yakin gue punya jaminan itu. And I want to share that. Dan gue mau bagi itu supaya lu juga punya. But the question is, do you want? Karena nggak ada sesuatu hal apapun yang hidup yang akan abadi. Kenapa? Keabadian itu adalah kerusakan, sementara kematian itu adalah jalan keluar. Waduh. Ini kalau udah bicara kematian jalan keluar, terus gimana? Kayak udah kita bunuh diri aja kalau udah mentok gitu. Bukan. Jangan kalau gitu lu lah. nggak mati-mati, nanti lu kayak iblis. Mengembara aja. Dengan segala kejahatan yang ada padanya. Iya benar. Sehingga teman-teman perlu tahu gini, teman-teman harus punya sebuah alasan
yang harus membuat teman-teman merasa bahwa kematian itu bukan sebuah hal yang menakutkan.